Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai bertemu kembali dengan mata pelajaran PJOK. Kali ini materi kita di bab pertama yaitu adalah pembelajaran menganalisis, merancang dan mengevaluasi taktik dan strategi permainan bola besar. Sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, diberi rezeki, dan dimudahkan dalam mencari ilmu, dan dimudahkan dalam segala hal dan segala urusan. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, kita menuju ke bab pertama, pembelajaran menganalisis, merancang, dan mengevaluasi taktik dan strategi permainan bola besar. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan taktik dan strategi dalam permainan bola besar? Tentu kalian mengetahui apa itu taktik dan strategi. Nah, strategi dan taktik ya. Strategi adalah siasat jangka panjang yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah pertandingan atau perlombaan cabang olahraga. Misalnya saja di bola besar ada sepak bola, ada bola voli, dan ada bola basket. Ya, jadi di setiap pertandingan tersebut strategi merupakan siasat ya. Jadi ada sebelum, pada saat, dan sesudah pertandingan ya. Jadi di sini kita bisa mengkategorikan bahwa kita sebagai pelatih ya, sebagai pelatih yang menentukan strategi. Nah, jadi untuk itu mari kita tentukan ya, sebelum pertandingan tuh contohnya kita di sepak bola ya, kita bisa menentukan beberapa formasi ya yang ada di sepak bola. Banyak yang kalian ketahui apa ya dari formasi tersebut ya, ada 4-4-2, ada 4-3-2-1, ada 4-3-3, dan masih banyak lagi, ada 3-4-3 ya. Setiap pelatih pasti mempunyai strategi yang berbeda ya, dan taktik yang berbeda. Dan semua itu juga ditentukan dengan kualitas para pemain kita. Jadi di tim kita misalnya banyak pemain-pemain favorit, nah maka kita bisa menentukan dengan strategi menyerang ya. Sebaliknya apabila kita mempunyai pemain-pemain bertahan dan pemain penyerangnya kurang bagus, maka kita menggunakan strategi yang sesuai dengan kualitas pemain yang kita miliki ya. Ya, persiapan situasi dan kondisi ya, kita sebelum pertandingan pasti mempunyai persiapan ya, situasi maupun kondisi ya, tempat untuk bertanding, peralatan, serta makanan untuk atlet pun kita harus mengkondisikan. Nah, itu salah satu dari strategi kita. Dan sistem pola pertahan maupun sistem pola penyerangan ya, yang bersifat individu maupun tim. Jadi ada strategi individu maupun tim. Nah, nanti kita bahas di selanjutnya ya. Lanjut. Ya, taktik ya. Taktik adalah suatu siasat atau pola pikir tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai di dalam bermain
untuk menyerang lawan secara sportif dan efektif guna memenangkan pertandingan atau perlombaan, ya. Jadi taktik ini kita sesuaikan pada saat pertandingan, ya. Taktik ini bisa berubah-ubah dari strategi yang sudah kita tentukan. Jadi kita melihat kondisi, ya, melihat kondisi lawan, kondisi cuaca dan kondisi yang lainnya. Dengan pengertian lain, taktik adalah siasat yang dipakai untuk menembus pertahanan lawan secara efektif, efisien dan sportif, ya. Jadi kita pada waktu bertanding itu bisa berubah taktiknya, ya, menyesuaikan dengan kondisi lawan atau formasi lawan seperti apa, ya. Jadi kita fleksibel saja di taktik ini. Analisis strategi dan taktik penyerangan dalam permainan sepak bola, ya. Taktik penyerangan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, maupun tim terhadap lawan dengan tujuan mematahkan pertahanan lawan. Ya, jadi taktik ini, ya, suatu siasat yang dijalankan perorangan, kelompok, maupun tim, ya, yang direncanakan oleh tim pelatih, ya, tim pelatih, asisten pelatih yang bertujuan untuk mematahkan pertahanan lawan, ya. Jadi seorang pemain itu strategi maupun taktiknya ditentukan oleh pelatih. Ya, taktik penyerangan itu sendiri kita analisis, ya, menjaga kepemilikan bola, artinya possession football, ya, artinya penguasaan bola di tim kita. Nah, itu termasuk salah satu penyerangan, ya, taktik penyerangan, ya, memasukkan bola ke gawang lawan, menciptakan ruang dan menggunakan ruang dalam penyerangan, ya, memasukkan bola ke gawang lawan. Ini contohnya kita menendang bola ke arah gawang dan menciptakan ruang. Ini bisa diartikan pemain-pemain lain menciptakan peluang, menciptakan ruang, tembak, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, analisis strategi dan taktik bertahan dalam permainan sepak bola, ya. Taktik pertahanan merupakan suatu siasat yang dilakukan baik perorangan, grup, maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan atau merebut bola dari lawan agar tidak mengalami kekalahan dalam pertandingan. Jadi intinya di pertahanan ini adalah strategi yang dilakukan tim untuk bertahan agar tidak kemasukan gol dari lawan, ya. Ini merupakan prinsip dasar dari sepak bola juga. Jadi di sepak bola itu prinsip dasarnya adalah kita tidak kemasukan bola di gawang kita. Ini merupakan prinsip dasar, ya. Taktik pertahanan meliputi mempertahankan ruang, menjaga daerah gawang, dan juga merebut bola. Selanjutnya mari kita analisis dari formasi 4-3-3 salah satunya, ya. Kita coba dengarkan di sini. Kita lihat di sini. Berikut adalah salah satu contoh pola penyerangan 4-3-3 yang dapat digunakan dalam permainan sepak bola. Dari pola tersebut, para pemain memiliki tugas yang berbeda-beda, yaitu pemain nomor 1 sebagai penjaga gawang atau goalkeeper, pemain nomor 2 dan 3 sebagai bek tengah atau center back, pemain nomor 4 dan 5 sebagai bek sayap, pemain nomor 6 sebagai gelandang tengah atau playmaker, pemain nomor 7 sebagai gelandang bertahan.
Pemain nomor 8 sebagai gelandang tengah atau playmaker. Pemain nomor 9 sebagai pemain sayap atau winger. Pemain nomor 10 sebagai penyerang atau striker. Pemain nomor 11 sebagai pemain sayap atau winger. Untuk pergerakan pemain melakukan serangan adalah sebagai berikut. Bola diawali dari pemain nomor 2. Kemudian, pemain ini memberikan passing bola ke pemain nomor 6. Setelah pemain nomor 6 menerima bola, langsung melakukan passing ke pemain nomor 5. Pemain nomor 5 menerima bola dan langsung passing ke pemain nomor 8. Setelah pemain nomor 8 menerima bola, pemain tersebut langsung melakukan passing ke pemain nomor 11. Pada saat pemain nomor 8 memberikan passing ke pemain nomor 11, pemain nomor 2, 3, 4, dan 5 ikut membantu penyerangan dengan ikut berpindah posisi sedikit ke depan sehingga memudahkan untuk menguasai permainan, karena jarak pemain menjadi tidak terlalu jauh. Pemain nomor 11 menerima bola dan langsung memberikan passing ke pemain nomor 8. Setelah itu, pemain nomor 8 melakukan long pass ke arah kiri daerah pertahanan lawan untuk memberikan bola kepada pemain nomor 5. Pemain nomor 5 kemudian berlari ke arah bola yang diberikan oleh pemain nomor 8. Ketika pemain nomor 5 berhasil menguasai bola, dia langsung memberikan umpan ke area penalti. Bersamaan dengan itu, pemain nomor 9, 10, dan 11 menempatkan posisi untuk menerima umpan dari sisi samping. Bola mengarah ke pemain nomor 9. Kemudian, pemain nomor 9 langsung mengarahkan bola ke gawang lawan. Berikutnya, saya tampilkan pergerakan pemain yang sebenarnya. Berikut adalah salah satu contoh. Nah, di video tersebut ya adalah contoh formasi dari 4-3-3 ya. Kalau mungkin kalian tahu bahwa formasi 4-3-3 ini sangatlah identik dengan sepak bola menyerang. Kita tahu banyak pelatih-pelatih hebat yang ada di dunia, contohnya saja Pep Guardiola, lalu Jurgen Klopp, mereka memakai formasi 4-3-3 yang sudah kita saksikan dan kita amati serta kita analisis. Ya, selanjutnya untuk penugasan ya, silahkan untuk anak-anak untuk yang pertama adalah mengamati pertandingan sepak bola, bisa di televisi, bisa di internet ya, dan mencatat. Yang pertama adalah pemain ya, pemainnya siapa, pelatihnya siapa, klubnya apa, lalu menentukan formasi ya di pengamatan kalian ya, formasi yang digunakan itu adalah formasi apa ya. Setelah itu kalian amati, lalu kalian analisis pertandingan tersebut dan tentang formasi tersebut itu seperti apa ya. Untuk penugasan seperti itu silahkan
nanti malam atau besok malam sesuai jam yang ada di televisi, pertandingan di televisi bisa mengikuti. Terus dan kemudian di pertemuan berikutnya kita bahas satu persatu ya. Satu anak mempresentasikan hasil dari pengamatan yang kalian amati di televisi ya. Lalu kumpulkan hasil diskusi kepada saya ya. Dan kurang lebihnya seperti itu. Apakah di pertemuan berikutnya kita analisis ya satu persatu. Ya, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.